Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an qariyya. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirin rahimakumullah, usihi wa nafsi bi taqwallah wa qad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Al-ayat. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali di hari yang mulia, hari Jumat, di tempat yang mulia, di rumahnya Allah, di masjid yang sama-sama kita cintai, Masjid Nurul Kamar. Mudah-mudahan adanya kita di tempat yang mulia, di hari yang mulia, Allah muliakan kita semuanya dalam ketakwaan kepada-Nya. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada baginda kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dijadikan sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Khatib menyampaikan wasiat untuk khatib dan jamaah sekalian agar kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada dan dalam kondisi apapun kita berada. Ittaqillah haitsu ma kunta wa asbi sayyi'atal hasanata tamuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Seyogianya kita senantiasa bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Kemudian ketakwaan yang kita wujudkan, tampilkan dalam akhlak yang mulia, baik hubungan kita dengan Allah dalam rasa ibadah Allah, maupun hubungan kita dengan sesama manusia di antara kita dengan hubungan yang baik, maupun hubungan kita dengan alam semesta. Tentunya ketakwaan kita kepada Allah dalam semua aspek, dalam setiap waktu dan setiap saat kita tingkatkan kualitasnya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam salah satu Al-Quran yang disampaikan di awal khutbah, ibadah yang paling utama dan paling pokok dalam Islam adalah ibadah sholat. Sehingga saking pokoknya ibadah ini merupakan fondasi utama yang memberikan nilai terhadap ibadah-ibadah yang lainnya. Andaikan saja ibadah sholat ini ditinggalkan, seberapa hebat dan seberapa besar amal soleh yang lain yang dilakukan oleh seseorang, maka tidak akan ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan Al-Quran disampaikan, wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah kamu dengan sabar dan salat. Wa innaha, dan sesungguhnya salat itu lakabiratun, sangat berat. Illa 'alal khashi'in, kecuali bagi mereka yang khusyuk ketika melaksanakan sholat. Maka dengan demikian, pendidikan yang paling pertama dan utama kepada generasi kita, putra putri kita, adalah bagaimana mengingatkan tentang hal ini, bagaimana mendidik tentang sholat ini.
Muru auladakum bis-shalah inda sab'in wadribu inda ashrin. Perintahkanlah keluargamu, anak-anakmu dengan sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Kemudian pukullah, ingatkan dengan cara memukul, mendidik ketika anak kita berusia 10 tahun. Betapa Rasulullah SAW menyampaikan pentingnya tentang pendidikan sholat ini kepada generasi kita. Kenapa demikian? Karena Al-Quran menyatakan perkara sholat ini berat dilaksanakan. Saking beratnya, betapa kaum muslimin di berbagai macam penjuru tempat, masjid dan musola, setiap waktu dikumandangkannya azan, diberitakan tentang akan datangnya waktu sholat. Tapi berapa banyak mereka yang terpanggil hatinya untuk bisa melaksanakan sholat ini. Dan berat dilaksanakan, tetapi sholat ini sungguh ketika mulai berani meninggalkan, ia akan sangat mudah ditinggalkan. Kenapa demikian? Karena tidak ada yang memberatkan ketika ditinggalkan. Tidak ada konsekuensi langsung. Allah turunkan sanksi azab kepada mereka yang meninggalkan sholat, tidak, sehingga dianggapnya biasa saja. Maka barangkali mulai saat ini kita sudah mulai memperketat diri, karena ini merupakan fondasi agama dalam Islam. Maka perketat pendidikan sholat kepada keluarga kita. Andaikan saja anak kita tadi subuh tidak bisa melaksanakan sholat tepat pada waktunya, ingatkan lagi agar dia segera bangun untuk melaksanakan sholat subuh. Ternyata masih belum bangun juga, karena kondisi saat ini pendidikan di berbagai tempat dalam kondisi COVID, banyak anak di rumah terhambur waktunya hanya untuk memainkan gadgetnya, HP. Kita sebagai orang tua sulit membendungnya. Alasannya apa? Berbagai macam alasan anak sampaikan, sehingga malam larut, kurang istirahat. Begitu datang waktu subuh, kita orang tua sudah bangun, anak kita sulit dibangunkan. Sehingga ketika disuruh sholat, kita sudah berangkat dari masjid ke musola, pulang kembali ke rumah, kondisi mereka masih tidur. Diingatkan kembali segera sholat. Tingkatkan peringatannya, ciprati anak kita dengan air. Belum bangun juga sementara kita harus sudah berangkat bekerja. Titipkan amanah itu kepada ibunya yang ada di rumah. Sampai kapan dia kewajiban sholatnya? Sampai terbit matahari, maka kewajiban sholat itu berakhir. Apakah kewajiban sholatnya berakhir? Tidak. Sesungguhnya walaupun sudah bangun terbit matahari, tetap kewajiban sholat harus dilaksanakan oleh anak kita. Tidak ada istilah tidak sholat karena sudah lewat waktu. Maka dalam Islam, dalam syariat Islam ada kaidah tentang sholat adaan dan sholat qadha. Ketika tepat pada waktunya, maka dia berniat dengan kalimat adaan lillahi ta'ala. Ketika lewat waktunya, maka qadha lillahi ta'ala. Bukan berarti menunda sholat pada waktu hari berikutnya. Saat itu pula, ketika waktu sholat sudah lewat, tetap dia wajib melaksanakan sholat dengan mengucapkan usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbal qibati qadha lillahi ta'ala. Karena bukan pada waktunya. Kewajibannya tetap harus dilaksanakan, tetapi dosa yang meninggalkan sholat pada waktunya tetap terjadi pada orang yang meninggalkan sholat tidak tepat waktu. Maka dengan demikian betapa pentingnya nilai sholat. Kalau sekiranya mata uang yang ada pada kita 100.000 rupiah, ibarat mata uang sholat adalah angka 1. Tidak ada nilai 0, sekian banyak 0, 5 angka dalam 100.000 ketika tidak ada angka 1 padanya. Coba relakah kita menerima uang 100.000 hanya 0, 5 berjajar tanpa angka 1? Tidak akan berharga. Kemanapun dibelanjakan tidak akan pernah diterima oleh orang yang menerimanya. Demikian pula ibadah, kesalehan yang dilakukan oleh seorang hamba tanpa diistiqomahkan dengan ibadah sholat, yaitu angka 1 dalam nilai angka rupiah, maka tidak akan berharga. Tapi kalau ada angka 1-nya, ada sholatnya, maka kebaikan sekecil apapun di hadapan Allah berharga dari. Maka demikianlah amanah tentang hal ini begitu luar biasa. Rasulullah SAW menyampaikan sabda yang diriwayatkan yang disanadkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, as-salatu imaduddin. Salat merupakan tiangnya agama, fondasinya agama. Wa fi asru salih. Dan sesungguhnya pada salat itu ada 10 keutamaan. Yang pertama, keutamaan yang ditimbulkan oleh salat adalah zaitun lil wajhi.
menghiasi wajah orang yang senantiasa sholat. Bagaimana tidak wajahnya terhiasi dengan air wudhu yang paling tidak 5 waktu dia berwudhu ketika hendak sholat. Maka pancaran wajahnya nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Di hari di mana cahaya wajah bersinar. Cahaya wajah bersinar itu adalah disebabkan karena wudhu seseorang ketika hendak sholat. Yang kedua, wadudun fil qalbi. Sholat memiliki keutamaan, dampaknya dalam memberikan cahaya kepada hati. Kita rasakan sendiri bagaimana kita merasakan bahagianya hati, tenangnya batin kita ketika kita sedang melaksanakan ibadah sholat. Kemudian yang ketiga, hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah, keutamaan yang ketiga adalah warahatul badani, menyehatkan badan. Sholat dengan gerakan-gerakannya Allah berikan keistimewaan kepada umat Rasulullah baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mampu menyehatkan badan. Gerakan takbirnya, berdirinya, rukuknya, sujudnya, duduk di antara 2 sujud, itu akan memberikan kesehatan pada badan. Rahatul badan. Kemudian yang keempat, wa unsul fil qabri. Ibadah sholat yang kita lakukan akan menemani kita di alam kubur. Maka tidak usah khawatir, tidak usah sedih hati ketika kita meninggal memang tidak ditemani oleh pasangan kita, tidak ditemani oleh keluarga besar kita, tidak ditemani oleh anak cucu kita, tapi sholat diantaranya akan menemani kita di alam kubur. Insya Allah. Ini hadis Rasulullah. Kemudian yang kelima, wa miftahus sama. Sholat merupakan kunci dibukanya pintu langit. Maka ketika datang waktu sholat, pintu langit terbuka, munajat kepada Allah sampai kepadanya. Maka manfaatkan ketika kita sholat berjamaah, selesai dari itu kita tetap bermunajat kepada Allah, karena saat itu pintu langit sedang dibuka. Amal-amal akan distorkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keenam, wa mardhatur Rabb. Sholat merupakan tempat hadirnya keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ridho kepada hambanya yang melaksanakan ibadah sholat. Kemudian yang ketujuh, wasitul mizan. Sholat merupakan amal yang memberatkan timbangan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan, wa mardhatur Rabb wa manzilur rahmah. Turunnya rahmat Allah kepada mereka yang melaksanakan sholat. Yang kesembilan, wasamatul jannah. Tidak ada balas dari penghalang dari api neraka. Mudah-mudahan semangat ibadah sholat kita menjadi bertambah ketika Rasulullah menyampaikan ada 10 keutamaan yang diberikan kepada mereka yang melaksanakan ibadah sholat. Di antaranya yang baru kita tahu adalah wa unsul fil qabri. Amal ibadah sholat kita menjadi teman setia kita di alam kubur. Mudah-mudahan ibadah sholat fardunya, ibadah sholat sunnahnya, baik rawatibnya maupun muakkadnya, Allah terima di hadapannya dengan penuh keridhaannya, sehingga menjadi teman kita nanti dalam pintu pertama menuju akhirat, yaitu alam barzakh, alam kubur. Nasihat ini untuk pribadi yang menyampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk jamaah sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah ala islami wa ni'matil badi ma'afimani. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa kullu muhtadi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad
وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Mari jemaah sekalian, kita sama-sama mendoakan dan berdoa kepada Allah agar diberikan istiqomah kita dalam ibadah, baik diri kita, keluarga kita, keturunan-keturunan kita, semuanya semoga dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga berkumpulnya kita pada hari ini bisa bertemu kembali dalam iman, berkumpulnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma 'azzil Islam wal muslimin wansur man nasara din wahzul man khazala al muslimin wa dammar a'da' ad-din wa ahli kalimataka ila yaumiddin. Allahumma anfa'na al bala wal waba wal zalazil wal mihan wa su'al fitnati wal mihan ma zahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassa wa sayyidul buldan muslimin ahmad ya rabbal alamin. Allahumma sabbitna bil Islam wa sabbitna bil iman wa sabbitna bil tauhid wa sabbitna bil ma'rifah fi dunya wa daril akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i